neraka. John Litton, bagaimana rasa racun 9 neraka? Rasanya tidak enak, kan? Tidak apa-apa. Aku tidak merasakan apapun. Masih saja berpura-pura. Siapapun yang terkena racun 9 neraka tidak mungkin bisa bertahan hidup. Dewa perang pun tidak akan selamat. John Litton, kamu mungkin tidak pernah menyangka bahwa aku akan meracunimu. Robin Keller, aku benar-benar tidak menyangka bahwa kamu bisa menjadi orang yang sangat bodoh. Bahkan sampai mengkhianatiku demi Louis Pratt, si bodoh seperti dia. Dia bukan tandinganku dalam bela diri, statusnya pun tidak sebanding, dan dia tidak setampan aku. Katakan padaku, apa lagi sebutannya selain bodoh? John, inilah hal yang paling aku benci darimu. Kamu selalu sangat sombong. Bertingkah seolah kamu tak terkalahkan, meskipun aku adalah tunanganmu. Kapan kamu pernah benar-benar melihatku? John, hari ini adalah hari kematianmu. Setelah kamu mati, balai bela diri langit milikmu akan menjadi milikku. Hahaha, aku selalu menjadi yang terbaik di dunia. Apa kamu pikir hanya karena aku diracuni? Beberapa orang bodoh sepertimu bisa benar-benar membunuhku? John, jangan menjadi begitu sombong. Hari ini, Raja Pedang dan Iblis Pedang bergabung. Kamu pasti akan musnah. Sial, hentikan omong kosong ini. Maju kalian bersama-sama. Aku sedang terburu-buru. Nah, kamu terlalu sombong. Serang dia. Bagaimana mungkin ini terjadi? Bukankah kamu terkena racun 9 nether? Kenapa kamu masih sekuat ini? Jangan membunuh Louis. Jangan khawatir. Aku tidak akan membunuh kalian berdua. Kamu sangat memedulikan kecantikanmu, kan? Kamu benar-benar merusak wajahku. Apa yang kamu lakukan? Bukankah wanita adalah kesukaanmu? Kalau begitu, aku akan mengubahmu menjadi wanita. Sayang sekali. Saat ini, aku tidak punya tenaga membunuh mereka. Aku hanya bisa menakuti mereka. Racunnya mulai bereaksi. Aku harus pergi. Ada apa? Mimpi buruk lagi? Minum obat ini. Ini bisa meredakan rasa sakit akibat racun dinginmu. Merasa lebih baik? Tuan Whitmore. Tuan muda, apa yang terjadi? Apa yang sudah terjadi? Pergi sekarang, cepat. Tuan Whitmore, apa yang kamu lakukan? Tuan muda, aku menggunakan 3 jarum dewa untuk menyegel racun 9 nether milikmu. Tuan Whitmore, 3 jarum dewa ini harus menggunakan nyawa dan saripati milikmu. Kamu akan mati jika melakukannya. Tuan muda, nyawa keluarga Whitmore semuanya diberikan oleh ayahmu. Melakukan ini untukmu adalah hal yang benar. Tapi, meskipun jarum ini sudah menyegel racun di dalam tubuhmu, kekuatanmu juga ikut tersegel. Kelak nanti, setiap jarum yang kamu cabut akan memulihkan 30% kekuatanmu, tapi racunnya akan meledak. Saat itu, bahkan dewa pun tidak bisa menyelamatkanmu. Jadi, kamu tidak boleh pernah mencabutnya. Tuan Whitmore. Kakek, ada apa? Tuan muda, dia penolong bagi keluarga Whitmore kita. Kamu harus menikahinya. Ini, Tuan, bagaimana bisa begini? Claire, berjanji pada kakek kamu akan menikahinya.
Kakek, tidak. Aku tidak bisa. Bagaimana aku bisa menikahi orang yang tidak aku kenal? Apa maksudmu tidak mengenalnya? Keluarganya adalah penolong kita. Dulu, nyawa kita semuanya diberikan oleh ayahnya. Claire, dengarkan aku. Nikahi saja dia. Aku memohon padamu. Kakek. Iya, aku berjanji. Kakek, aku berjanji. Bagus. Bagus. Dengan begini, kakek bisa meninggal dengan tenang. Tapi, Claire, kamu harus mengingatnya. Jarumnya tidak boleh dilepaskan. Begitu dicabut, Tuhan pun tidak bisa menyelamatkannya. Claire, ingat itu. Ingat itu. Kakek. Tuan, Kakek. Tuan, Kakek. Tuan Whitmore. Gawat, racun dinginmu beraksi. Aku akan menyalurkan tenaga dalam padamu. Selama 2 tahun terakhir, setiap 3 hari sekali, dia harus menjadi penyembuh racun dingin ini. Aku berutang terlalu banyak padanya. Claire, aku meminta maaf. Membuatmu harus menikahi pria penyakitan sepertiku. Aku sangat menyusahkanmu selama ini. Jangan mengatakan itu. Keluargaku yang berutang padamu. Kami tidak bisa membalasnya. Lagi pula, kita adalah sepasang suami istri. Kenapa harus bersikap seformal ini? Claire, aku berjanji padamu. Setelah kekuatanku pulih kembali, aku akan memastikan kamu menjadi wanita paling bahagia di dunia. Selama kamu baik-baik saja, itu sudah cukup bagiku. Nona Whitmore, ada sesuatu yang salah. Miles Harrington, Tuan Muda Sekte Shadowvale, datang membawa pasukan menantang kita. Apa? Antarkan aku ke sana, cepat. Kamu beristirahat saja. Tunggu sebentar. Aku akan menemanimu. Siapa di antara kalian Director Claire Whitmore? Keluar sekarang dan hadapi aku saat ini juga. Tuan Harrington, kenapa kamu melukai para murid Akademi Bela Diri Skycrest tanpa alasan? Apa kamu pikir akademi kami tidak bisa membela diri? Pecundang lemah seperti ini berani bersikap tangguh di hadapanku. mewujudkan energi menjadi bentuk nyata. Inilah kekuatan seorang maha guru besar. Setidaknya kamu bisa mengenalinya. Sekarang, cepat panggil direkturmu, Claire Whitmore, keluar sekarang untuk menemuiku. Tuan Harrington, Akademi Skycrest dan Sekte Shadowvale selalu mengurusi urusan masing-masing. Kamu datang tanpa diundang dan melukai murid-murid kami. Apa maumu? Apa kamu masih perlu bertanya? Cantik, kami datang ke sini khusus untuk menantangmu berkelahi. Jangan menekan kami terlalu jauh. Dalam dunia bela diri, kekuatan adalah segalanya. Hari ini, kami datang untuk menindas kalian para pecundang tidak berguna. Apa yang bisa kamu lakukan? Kamu adalah sang Bloody Reaper, petarung peringkat 10 di Heaven List, Victor Crawford. Lumayan juga. Cantik, ternyata kamu tahu sesuatu. Apa yang kamu inginkan? Apa yang kami inginkan? Aku sudah lama mendengar bahwa Direktur Akademi Bela Diri Skycrest, Claire Whitmore, adalah seorang wanita cantik. Namun dia sudah menikah dengan suami yang penyakitan. Ini pasti suamimu itu. Apa dia bisa memuaskanmu? Kenapa tidak mencobaku saja? Aku sangat kuat, baik di luar maupun di ranjang. Kamu. Keberuntungan dan kemalangan bukanlah takdir. Semua itu berasal dari diri sendiri. Harrington, hargailah nyawamu. Dan jangan mencari mati. Kamu hanyalah pria yang sakit. Kamu tidak memiliki tenaga lagi. Tapi kamu berani berlagak kuat di hadapanku. Baik, aku akan membunuhmu lebih dulu. Aku akan membuat Claire menjanda. Janda memang lebih menyenangkan. Miles,
Kamu sudah keterlaluan. Baik, tidak menyangka Claire ternyata sangat ahli. Seorang ahli yang cantik. Aku semakin menyukainya. Ahli yang cantik akan lebih menggairahkan di ranjang. Kamu sedang mencari mati. Serang mereka. Berkelahi secara berkelompok? Mengabaikan aturan bela diri? Victor, berikan sinyalnya. Kumpulkan murid sekte Shadowvale dan bawa semuanya ke sini. Biarkan mereka melihat kemampuanku yang sebenarnya. Iya, Tuan. Tunggu, semuanya, mundur. Miles, mari selesaikan dengan tantangan. Baik, ini sederhana. Akademimu bisa mengirim siapapun. Asal bisa mengalahkan Victor dan aku, maka kamu menang. Jika kamu menang, aku berikan Akademi Bela Diri Pinecrest milik Sekte Shadowvale sebagai hadiah. Selain itu, aku juga akan memberimu posisi murid inti di Celestial Martial Hall. Celestial Martial Hall. Itu tempat suci Dewa Perang yang dia bangun sendiri. Satu posisi itu lebih berharga dari akademi manapun. Celestial Martial Hall? Aula itu sudah lama hancur karena Louis dan Robin. Pasangan peselingkuh itu. Itu bukan tempat suci lagi. Kalau kami kalah? Kalau kalah, lebih sederhana. Kamu, Claire, ikut denganku. Tinggal bersamaku selama 3 bulan. Kamu mencari masalah. Aku akan membunuhmu. Apa yang kamu lakukan? Jangan bertindak gegabah. Sebagai suamimu, bagaimana aku bisa diam saja melihatmu dipermalukan? 3 jarum surgawi di tubuhmu. Disegel oleh kakek menggunakan nyawanya sendiri. Aku tidak membiarkanmu mencabut satu pun. Selain itu, meskipun kamu melakukannya, apa yang akan berubah? Jangan khawatir, aku bisa mengatasinya. John, tidak apa-apa jika tidak membantu, tapi tolong jangan memperburuk keadaan di saat seperti ini. Benar sekali. Kamu hanyalah pria lemah dan berpenyakitan. Kamu berbicara besar, tapi kami yang akan berakhir membereskan kekacauanmu. Cukup. Suamiku bukan untuk kamu kritik. Pria penyakitan yang lemah? Apa kamu berencana bersembunyi di belakang wanita selamanya? Bukannya kamu bilang akan membunuh aku? Aku berdiri di sini. Ayo. Cukup, Miles. Jika mau bertarung, aku siap. Jadi, kamu menyetujui taruhan kita? Jika kamu kalah, kamu bersamaku selama 3 bulan. Ayo mulai. Victor, kamu maju duluan. Aku akan menghabisi mereka. Iya, Pak. Ayo, siapa yang mau mati duluan? Direktur, aku akan menghadapi si bodoh ini. Baik, berhati-hatilah. Silakan. Apa maksudmu? Satu gerakan. Aku mengalahkanmu dalam satu gerakan. Amati perubahan kekuatan Victor. Temukan ritmenya, dan kamu bisa menghancurkan intinya. Setelah intinya hancur, kekalahannya sudah pasti. Kamu bahkan tidak tahu bela diri. Apa yang kamu bicarakan? Jangan khawatir, aku tahu yang aku lakukan. Sombong sekali. Pergi ke neraka. Aku sudah lama mendengar, di Akademi Bela Diri Skycrest, semuanya adalah pecundang tidak berguna. Aku benar-benar tidak menyangka, kalian hanyalah sampah tidak berarti. Siapa lagi yang ingin mati? Sekarang juga. Victor, awas! Jangan membunuh semua sampah ini. Sekaligus, itu akan menghilangkan kesenangannya. Ini sungguh keterlaluan. Sepertinya kalian para pecundang tidak mengetahui batasan. Ayo, aku akan memberimu kesempatan. Kalian berempat, serang aku bersama. Ayo para pecundang, jangan membuang waktuku. Senior. Pergi ke neraka.
Tendangan penembus jantung. Kita sepakat melakukan tanding persahabatan. Kenapa kamu begitu kejam? Kamu benar-benar mencoba membunuhnya. Para pecundang ini hanya membuang tempat jika hidup. Mereka pantas mati. Victor, membunuh para pecundang ini bukanlah masalah besar. Tapi, jangan menyakiti Claireku yang cantik. Jika kamu menyakitinya, itu akan menghancurkan hatiku. Iya, Tuan. Baik. Maka tunjukkan padaku kemampuanmu yang sebenarnya. Sampai berani berbicara sampah di sini. Mati kamu. Director. Claire, serangan kuda hutan. Aku tidak punya pilihan. Aku mencoba gerakan ajaran suamiku. Nona Whitmore, waktu bermain sudah berakhir. Kamu akan kalah. Naga dan ular bangkit. Tonggret 8 langkah. 3 tendangan kuda terbang. Arg. Ini tidak mungkin. Bagaimana aku bisa kalah? Aku menang. Suamiku, bagaimana kamu melakukannya? Keluargaku dulu adalah warisan seni bela diri. Jadi itu banyak. Sayangnya kesehatan John sangat buruk. Dia tidak bisa berlatih bela diri. Karena kekalahan membuatmu menjadi pecundang, maka kamu juga pecundang. Mati saja. Tuan, selamatkan aku. Mundur. Aku sendiri yang mau menaklukkan cewek ini. Iya, bro. Aku akui, kemampuan Claire memang keren. Mantap banget. Nanti, pas diranjang, bakal kerasa lebih seru. Nggak tahu malu? Nggak tahu malu? Hahaha. Nanti malam, pas kamu di tempat tidurku, aku bakal tunjukkan. Arti nggak tahu malu sebenarnya. Miles, aku kasih peringatan terakhir. Jaga ucapanmu. Jangan cari mati. Apa? Kamu kesal lihat aku godain istrimu? Tapi hantu penyakitan sepertimu, selain marah-marah, apa sih yang bisa kamu lakuin? Udah John, udah cukup. Sekarang, kamu jalan aja. Udah ngos-ngosan. Kamu itu lemah banget. Udah berhenti. So jadi pahlawan. Kerjanya cuma ngomong besar. Selain mempermalukan diri sendiri, ada gunanya tidak keadaan direktur? Udah susah banget. Kamu mau bikin dia makin pusing. Dan kalah? Kamu semua, diam. John itu suamiku. Dia ngelakuin ini buat jagain aku. Apa sih yang kamu omongin? Iya. Dasar loser nggak punya otak. Ngapain sih kamu? Claire, aku ngomong jujur. Semua kekuatanku ditahan 3 jarum ini. Kalau aku cabut satu aja, aku bisa balikin 30% kekuatanku. 30%. Udah cukup buat ngalahin mereka semua. 30% kekuatan? Hahaha. Dia bilang 30% kekuatannya. Cukup buat bunuh kita. Menurutku dia cuma orang gila kasar. Sayang, percaya sama aku. Kalau aku cabut jarum, aku bisa bunuh semua loser itu. Aku nggak tahu kamu bakal makin kuat setelah cabut jarum. Aku cuma tahu, sebelum kakek meninggal, dia titip satu hal ke aku. Jarum ini nggak boleh dicabut. Kalau dicabut, nggak ada satupun yang bisa nolong kamu. Aku? Janji ya, apapun yang terjadi jangan cabut jarum. Kalau tidak, aku bakal mati di depan kamu. Sayang, aku. Tenang aja. Hari ini, walau harus mati, aku nggak bakal biarkan kamu kenapa-kenapa. Miles, ayo mulai. Oke, karena Claire pengen banget nginep sama aku malam ini, aku bakal wujudin keinginannya. Sial, kekuatan Miles masih ada di tubuhku. Kayak tusukan jarum, ngilu banget. Claire, tekniknya itu spiral force. Fokusin kekuatan batin buat lawan spiral force-nya. Ternyata bisa netralin spiral force milik Miles. Jangan-jangan, suamiku sebenarnya jago bela diri? Si sakit ini malah bisa nutup kekuatan dasarku. Aku nggak boleh biarin dia hidup. Tahu teknik spiral force-ku? Memangnya kenapa? Cantik. Emang bisa bikin kamu tetap nginep sama aku malam ini? Kamu akan mati. Claire mundur dan menunggangi harimau. Ular putih menjulurkan lidahnya. Naga biru muncul dari air. 3 tendangan kuda terbang.
Tuan Harrington. Direktur sudah menang. Bunuh bajingan-bajingan ini. Cepat, bantu aku menghentikan Victor. Claire, aku meminta maaf. Apapun yang terjadi, aku akan melindungimu hari ini. Jika aku mencabut 1 jarum emas, kekuatanku akan pulih 30% untuk melawan sekte kerudung bayangan. Itu sudah cukup. Aku bahkan tidak bisa mencabutnya. John. Victor, jangan terburu-buru membunuh orang tua sakit itu. Aku ingin dia melihat bagaimana aku mempermainkan istrinya. Baik, hahaha. Kekuatan Victor sebenarnya sedang membantuku mengeluarkan jarum emas ini. Claire, cepat berlutut dan menyerah. Aku akan memperlakukanmu dengan baik. Hari ini, Akademi Bela Diri Skycrest hanya memiliki direktur yang gugur, bukan direktur yang menyerah. Baik, aku akan melihat berapa lama kamu bisa membual. Sayang, Miles, aku akan membunuhmu. Dasar lemah penyakitan. Selain pandai membual, apa lagi yang bisa kamu lakukan? Kamu berani mengancamku? Hari ini, aku akan membunuh istrimu. Aku akan menghajar istrimu. Apa yang bisa kamu lakukan? Hahaha. Claire, tepat di depan suamimu yang sangat berharga itu, berikan aku 1 ciuman. Kamu akan mati. Miles, aku memperingatkanmu. Jika kamu berlutut sekarang dan bersujud meminta maaf padanya, aku mungkin memberimu kematian cepat. Jika tidak, aku akan membuatmu menderita. Orang lemah sepertimu memberiku peringatan terakhir? Hahaha, hari ini aku akan membunuh istrimu di depan umum. Claire. Jangan khawatir, sayang. Meski aku mati hari ini, aku tidak akan membiarkannya menodaiku. Mulai sekarang, aku milikmu saat hidup dan milikmu saat mati. Kemarilah, bunuh aku jika kamu bisa. Baik, Claire, karena kamu ingin sekali mati, aku akan mengabulkan keinginanmu. Aku akan membunuhmu dahulu, lalu menodai jasadmu. Tinju penghancur hati tangan hantu. Junior. Director. Sayang. Kenapa aura John menjadi begitu kuat? Dia memakai 1 tendangan untuk membuat Miles terpental. Ini benar-benar tidak mungkin. Kamu sudah melewatkan semua kesempatan dariku. Hari ini, kamu akan mati. Dan sekte Shadowvale milikmu akan musnah dari dunia persilatan. Lemah penyakitan. Berani sekali kamu menyerangku diam-diam. Menyerangmu diam-diam. Orang sepertimu tidak layak ku serang diam-diam. Bagus. Lemah penyakitan. Aku mengakui aku meremehkanmu tadi. Berhenti berbicara omong kosong. Tunjukkan kemampuanmu sebagai tuan muda sekte Shadowvale yang sebenarnya. Bagus, bersiap untuk mati. Awas. Bagus. Sangat bagus. Sayang, awas. Ini jurus pemecah pedang sekte Shadowvale. Hanya dengan kemampuan begini, kamu berani sombong di depanku. Lepaskan Tuan Muda. Sayang, awas. Claire. John. Claire, jangan khawatir. Mulai sekarang aku akan menangani semuanya. Oke? Tapi rakun dinginmu. Aku baru mencabut 1 jarum. Aku tidak akan mati. Kekuatanku sudah pulih 30%.
Kamu sekuat ini saat 30%. Jika kamu dalam kekuatan penuh, tidakkah kamu bisa menghadapi dewa perang yang legendaris dalam sebuah pertarungan? John, aku minta maaf. Sebelumnya, kami sudah meremehkanmu. Kami sempat bersikap sangat tidak sopan. Lupakan saja itu. Miles, aku sudah memperingatkanmu berkali-kali. Aku akan membunuhmu hari ini. Sayang sekali sekte selubung bayanganmu akan hancur juga karena dirimu. Kamu tidak berani membunuhku. Jika kamu membunuhku, ayahku tidak akan membiarkanmu lolos. Jangan khawatir, meski dia tidak mencariku, nanti aku sendiri yang akan menghabisinya. Pergi, hentikan dia. Kenapa kamu berlari? Baru saja, bukankah kamu berlagak hebat? Kamu tidak berani membunuhku. Ayahku dan Tetua Grand dari Aula Bela Diri Celestial adalah teman dekat. Jika kamu membunuhku, Aula Bela Diri Celestial tidak akan melepaskanmu. Siapa Tetua Grand ini? Aku bahkan tidak pernah mendengarnya. Aku bertaruh Louis dan Robin, merekrutnya, sebagai ahli yang jahat. Sekarang kamu takut? Lalu kenapa jika kultivasimu tinggi? Dengan kekuatanmu saja, apa kamu benar-benar sanggup melawan seluruh Aula Bela Diri Celestial? Aula Bela Diri Celestial didirikan oleh Dewa Perang sendiri. Apa aku terlalu baik padamu? Sayang, jangan. Kita tak sanggup menyinggung Aula Bela Diri Celestial. Kamu tidak boleh membunuhnya. Dia benar, John. Jika kamu bersikeras untuk membunuh Miles, maka apa yang bisa akan dimusnahkan. Tak ada yang sanggup melawan Aula Celestial. Sayang. Kamu melihatnya sekarang, dasar lelaki gila. Meskipun aku berdiri di sini untuk dibunuh sekarang, kamu tidak akan berani. Aku akan selalu menjadi orang yang tidak bisa kamu remehkan. Kamu tidak akan berani membunuhku. Begitukah? Bagaimana kalau kita bertaruh? Mari kita lihat, apakah aku benar-benar berani membunuhmu. Aku akan menghitung sampai 3. Berlutut, dan aku mungkin akan mempertimbangkan untuk membiarkanmu tetap hidup. Jika tidak, maka aku akan membunuhmu. John. Jangan khawatir, aku tahu apa yang kulakukan. 1, 2, 3. John, hari ini, aku akhirnya dikalahkan olehmu. Melihat wajahmu, kamu sepertinya masih ingin melawan. Jika begitu, jika aku membiarkanmu hidup, aku hanya akan menambah musuh. Lebih baik aku menghabisimu saja. Kamu mengatakan bahwa jika aku berlutut, kamu tidak akan membunuhku. Sudah berkali-kali, kamu mempermalukan istriku tepat di hadapanku. Mana mungkin aku membiarkanmu hidup? Berhenti. Racun 10.000 ular. Jika kemampuanku rendah, Akademi Bela Diri Skycrest pasti sudah kehilangan setidaknya 6 orang saat ini. Metode sekte Shadow Veil sangat kejam, sehingga hari ini sudah sepatutnya aku membasmi kalian semua. Dari mana asal sampah ini merangkak keluar? Beraninya kamu menyebut dirimu sebagai ahli di depan kami? Kamu sudah keterlaluan. Meskipun kamu ingin mencegah John membunuh Miles, kamu tidak perlu bersikap begitu kejam kepada para murid lainnya. Mereka hanya sekumpulan pecundang. Aku membunuh mereka, lalu kenapa? Apa yang akan kamu lakukan karena kamu berani? Merundung adikku hari ini, tidak seekor lalat pun akan meninggalkan. Akademi Bela Diri Skycrest hidup-hidup. Ayah, sampai ini adalah John Litton. Dialah yang memaksaku berlutut. Dan menghinaku. Dia bahkan mengancam akan memusnahkan seluruh sekte Shadow Veil kita. Kamu berani sekali. Kamu benar-benar berani mencoba membunuh anakku. Dan kamu berani mengatakan, akan menghancurkan sekte Shadow Veil? Tuan Harrington, sebenarnya putramu Miles datang ke akademiku mencari masalah tanpa alasan. Setelah membunuh salah satu murid kami, dia melukai parah beberapa orang lainnya. Jika suamiku tidak begitu hebat, aku pasti sudah mati di tangannya tadi. Benar, Tuan Harrington. Ini semua dimulai karena putramu sombong dan sewenang-wenang. Dia adalah penjahat yang menganggap nyawa manusia seperti sampah. Kami terpaksa melawan balik. Tepat sekali. Kalian sekumpulan orang rendahan. Aku hanya datang ke sini karena mengira kalian layak untukku. Kalian semua sampah. Jika aku membunuh kalian, biarlah. Adikku benar. Di dunia ini, yang kuat berkuasa. Sebagai yang lemah, kalian harus tahu diri. Hari ini, kalian berani melawan tuan kalian. Kau pantas mati.
Begitulah cara kami di Sekte Shadowvale melakukan sesuatu. Tidak suka? Maka terima saja. Kamu pikir kamu bisa menindas aku hanya karena punya sedikit keahlian? Hari ini, aku pasti akan mempermalukan wanitamu. Aku akan membuatmu ingin mati. Kamu Miles, kamu berani sekali. Karena masih berani menghina istriku di hadapan istriku. Kamu pikir punya bantuan. Hanya karena ayahmu di sini? Apa? Apa kamu benar-benar berpikir bisa membunuh anakku tepat di depanku? Anakmu mati hari ini. Bahkan Tuhan sekalipun tidak bisa menyelamatkannya. Dan kamu, karena gagal membesarkannya dengan benar, kamu juga pantas mati. Baiklah. Dasar sampah yang tidak tahu diri. Belum pernah ada yang berani berbicara sesombong itu kepadaku sebelumnya. Kamulah yang pertama. Ayah, biarkan aku membantumu menangkap bajingan ini. Kamu bajingan, aku menyarankanmu untuk menyerah saja. Itu akan mengurangi rasa sakitmu. John, Genesis Harrington sangat berbakat dan kemampuan bela dirinya. Bahkan lebih baik dari Miles. Jangan ceroboh. Iya, mundur sekarang. Karena kamu mengalahkan adik laki-lakiku, artinya kemampuanmu lumayan juga. Tapi ada sesuatu yang tidak kamu ketahui. Aku mulai berlatih pedang sejak umur 3. Saat 6 tahun, aku sudah menguasai pernapasan vitalitas. Sejak aku berumur 6 tahun, aku tidur berbantalkan pedangku. Aku sudah menyatu dengan pedang ini. Berhenti berbicara. Bertarung saja jika mau. Apa? Mencoba menakutiku dengan ucapanmu? Begitu pedangku ditarik, ia harus meminum darah. Awalnya aku tidak ingin membunuhnya. Tapi kamu yang memintanya. Tunggu dulu. Takut? Kamu bilang pedangmu harus meminum darah saat dikeluarkan. Itu benar. Hanya penasaran, bagaimana jika tidak? Apa yang terjadi? Pedangku selalu meminum darah. Tidak ada pengecualian. Tapi jika tidak meminum darah, lalu bagaimana? Kembali ke sarungnya tanpa darah. Hanya ada satu cara itu terjadi, yaitu jika aku mati. Mati. John luar biasa. John mengagumkan. Bagus sekali. Jadi John, benar-benar seorang master bela diri. Ini bagaimana mungkin? Sebenarnya siapa dia? Hanya dengan satu serangan. Dia mengalahkan Nona Harrington. Dengan kemampuan seperti itu, di dunia ini, dia pasti bukan orang biasa. Sarungkan pedangmu. Apa? Aku bilang, sarungkan pedangmu. Apa? Bagian mana yang tidak kamu mengerti? Bukankah tadi kamu mengatakan bahwa pedang milikmu itu tidak kembali tanpa menumpahkan darah? Perhatikan ini. Sekarang pedang itu sudah kembali. Kamu. Jika kamu mengakhiri hidupmu sekarang, aku akan merasa sangat terkesan. Aku. Apa? Tidak mau melakukannya? Kamu sangat kejam. Kamu benar-benar memutus urat sarafku. Begitu kamu mulai menyerang, kamu mengincar nyawa murid kami. Jika dibandingkan denganmu, suamiku masih jauh lebih penyayang. Dasar wanita jalang. Jangan berpikir karena kamu mengalahkan adikku dan aku, bahwa kamu bisa merasa tenang. Ayah dan keempat tetua, bahkan belum turun tangan sendiri. Hari ini, aku pasti akan menangkapmu, jalang, dan aku membuat suamimu yang sakit menyaksikannya dengan mata terbuka lebar. Kamu. Claire, tidak perlu membuang napasmu untuknya. Di mataku, dia sudah menjadi mayat. Kamu. Tidak ada. Perlunya merasa kesal pada mayat. Iya. Terus saja membual. Bahkan jika Tuan sendiri yang datang hari ini, dia tidak bisa membunuhku. Itu benar. Aku ada di sini hari ini. Tidak ada yang bisa membunuh putraku. Berhenti bicara. Mari melihat kemampuanmu yang sebenarnya. 4 tetua. Kami siap melayani. Taklukkan dia. Ya, Tuan. Sayang, keahlian bela diri mereka sangat luar biasa. Aku akan menghadapi mereka bersamamu. Jangan khawatir, Claire. Kamu sudah terluka. Jika kamu bertarung di sisiku, aku akan teralihkan menjagamu. Aku bisa menangani ini. John, formasi surgawi baji yang mereka berempat gunakan itu sangat kuat sekali. Aku mendengar tidak ada yang bisa selamat di dalam formasi mereka. Tolong berhati-hati.
Jangan khawatir. Hari ini, aku akan menunjukkan cara menghancurkannya. Ayo, John. Ayo maju. Formasi Surgawi Baji, aktifkan. Nag, kamu mengetahui berapa banyak master yang mati di dalam formasi Surgawi Baji kami? Aku tidak mengetahuinya, dan aku tidak perlu mengetahuinya. Dasar bocah sombong. Formasi surgawi baji kami adalah rantai yang berkelanjutan tanpa akhir dan abadi. Ini seperti dinding besi. Tidak ada yang bisa menghancurkannya. Hari ini adalah hari kematianmu. Tarik pemicunya. Tunggu dulu. Takut sekarang? Sudah terlambat. Genesis baru saja mengatakan, pedangnya tidak akan disarungkan sebelum menumpahkan darah. Dan kamu mengatakan, formasimu tidak bisa dihancurkan. Bagaimana jika aku benar-benar menghancurkan formasimu? Bukankah kalian harus segera bunuh diri sekarang? Kamu pikir bisa menghancurkannya? Kamu pikir kamu siapa? Haya, bisakah keempat tetua itu mengalahkannya? Keempat tetua itu, tingkat keahlian masing-masing mereka sangat sulit dipercaya. Dengan mereka berempat bersama, sudah pasti dia akan kalah. Formasi surgawi baji ini, bahkan jika aku yang masuk, aku belum tentu bisa menghancurkannya. Sedangkan untuk dia akan mati hari ini. Bagus kalau begitu. Claire, formasi surgawi baji ini terlihat seperti dinding besi. Tidak bisa dihancurkan. Tapi energi selalu kekal. Dinding besi di mana-mana berarti setiap bagiannya adalah titik lemah. John, fokus pada formasi itu. Jangan khawatir, Claire. Jangan mengkhawatirkanku. Untuk menghancurkan formasi ini, pusatkan seluruh kekuatanmu pada satu titik. Satu serangan akan menghancurkannya. Serangan penghancur surga. Bagaimana mungkin ini terjadi? Kekak. Sayang, awas. Tuan Harrington. Sayang. Jangan khawatir, aku baik-baik saja. Anak muda, kamu memang jauh lebih kuat dari yang aku harapkan. Namun sayangnya, aku bisa melihat bahwa kamu sedang terluka. Luka lamamu kambuh kembali, dan kamu akan segera mati. John, bisakah kamu tetap bertahan? Jangan mengkhawatirkan aku, meskipun aku sedang terluka. Tapi untuk mengalahkan, sekte Shadow Veil yang kecil bukanlah sebuah masalah. Hahaha, kamu bajingan, hentikan perlawanan sia-siamu itu. Bahkan saat masa kejayaanmu, kamu tidak bisa menghabisiku dan juga sekte Shadow Veil. Apalagi sekarang ini, semakin kamu bersikap percaya diri, semakin menunjukkan kegagalanmu. Kenapa kamu diam saja? Aku membongkar kebohonganmu, kan? Berdebat dengan orang mati, apa ada gunanya? Kamu, para tetua dia sudah kehabisan tenaga. Kalian bertiga, segera kalahkan dia untukku. Tuan muda, kami bertiga sedang terluka. Tapi kalian ada bertiga. Apa yang kalian takutkan? Aku memerintahkan kalian menyerang. Tuan muda menyuruh kalian menyerang, jadi segera lakukan sekarang. Apa yang kalian tunggu? Para tetua, silakan menyerang sekarang. Aku masih punya tenaga bertarung. Aku akan membantu dari samping. Semuanya, ayo maju bersama. Kita tidak boleh membiarkan mereka menyakiti John sedikit pun. Benar. Enyah kalian. Gawat, aku sedang terluka parah. Aku bukan tandingan mereka. Baik, meski harus mempertaruhkan nyawa, aku harus melindungi suamiku. Masih tidak mau menyerang? Ternyata kamu memang terluka. Mati kamu. Claire. Sayang, kamu. Jangan mengkhawatirkan aku. Kubilang dengan 30% kekuatanku, menghancurkan sekte Shadow Veil adalah hal mudah. Bagaimana mungkin ini terjadi? Tuan Harrington, ternyata dia masih sangat kuat. Serangan yang barusan itu adalah sisa tenaga terakhir milik bajingan itu. Sekarang, dia tidak memiliki tenaga lagi di dalam tubuhnya. Para sesepuh, silakan lanjutkan. Astaga, aku sudah tamat. Sekarang bahkan anak kecil pun bisa menjatuhkanku. Ini... Oh. Dia hanya menggertak saja. Sesepuh, jangan sampai tertipu. Benar sekali, kamu bajingan. Kamu bisa menipu mereka, tapi tidak bisa menipuku. Para sesepuh,
Apa yang kalian tunggu? Serang dia. Tuan Miles, karena dia sudah tidak bertenaga untuk melawan, dan kamu memiliki dendam, kenapa tidak menghabisinya sendiri? Benar, Tuan Miles. Kamu harus melakukannya sendiri. Dia sendiri yang mengatakannya. Bahkan anak kecil pun bisa menjatuhkannya sekarang. Kamu! Ayah, apa ayah diam saja? Para sesepuh, silakan serang dia. Aku akan membantu kalian. Jangan merasa khawatir. Oh. Kali ini aku benar-benar habis. Kepalaku terasa sangat pusing. Ayah, coba lihat dia. Dia sudah tidak memiliki tenaga sama sekali. Ayah bisa menghancurkannya hanya dengan satu jari. Ayah, tangkap dia sekarang juga. Dia bahkan tidak bisa membunuh seekor ayam sekarang. Karena dia tidak bisa membunuh ayam, kenapa bukan kamu yang pergi? Aku. Dasar anak kurang ajar. Kamu menghabiskan seluruh waktumu untuk berkeliaran di luar. Seandainya kamu tidak mencari masalah hari ini, kenapa tetua pertama dan kedua, serta Victor sampai mati, dan urat tendon kakakmu, kenapa bisa sampai terputus? Sekarang kamu masih memprovokasiku untuk pergi mengantarkan nyawa. Kenapa tidak kamu sendiri saja? John, ini bukan akhir segalanya. Jalan kita akan bertemu lagi. Kita akan bertemu kembali. Ayo pergi. Tunggu dulu. Kamu datang ke Akademi Bela Diri Skycrest, membunuh semua orang di sini dan mengira bisa pergi? Tidak akan semudah itu. Lagi pula, aku sudah bilang akan membunuh anak laki-lakimu hari ini. Meski Tuhan sendiri yang datang, dia tidak bisa melakukannya. Mari kita selesaikan semuanya hari ini. Ini rasa hormat terakhir yang bisa aku berikan kepadamu. Apalagi, banyak anggota sekte Shadowvale tewas hari ini. Kamu tidak seharusnya merasa puas. Aku tidak suka berbicara omong kosong. Aku akan langsung menarik pelatuknya dan mengakhiri semua ini. Anak muda, apa kamu ingin bersikap keras kepala dan bertarung sampai mati? Tentu saja. Apa kamu pikir aku akan melepaskanmu demi mengumpulkan para ahli untuk menghabisiku atau menghancurkan Akademi Bela Diri Skycrest? Lagi pula, aku sudah bilang hari ini, aku akan membunuh anakmu. Sedangkan untukmu, aku akan memutus urat nadimu. Ini benar-benar keterlaluan. Tidak mungkin. Energinya sedang benar-benar kacau. Kenapa kekuatan batinnya masih sekuat ini? Kamu pikir ini kuat? Ini hanya 30% dari kekuatanku. Aku sudah bilang akan membunuhmu hari ini. Bahkan Tuhan pun tidak bisa menyelamatkanmu. Tapi aku tidak akan membunuhmu secara langsung. Aku ingin kamu perlahan merasakan kengerian kematian itu. Lihat, aku akan membunuhmu dan ayahmu hanya bisa diam di lantai sambil melihat itu terjadi. Kenapa kamu harus mengabaikan hukum dan menjadi begitu sombong? Berhenti. Tenang, sebentar lagi giliranmu tiba. Yon, lihat ini. Ini adalah Dekret Bela Diri Celestial. Jika berani membunuh anakku, kamu akan memusuhi Aula Bela Diri Celestial. Dekret Bela Diri Langit. Dia ternyata memiliki Dekret Bela Diri Langit. Seberapa kuat pun kamu, bisakah kamu menandingi Aula Bela Diri Langit saat Dewa Perang mendirikan aulanya? Dia layaknya seorang dewa, sosok yang sangat legendaris. Aula Bela Diri Langit pernah mengeluarkan dekret. Siapapun pemegang Dekret Bela Diri Langit, semua orang wajib mematuhinya. Jika tidak, kamu menjadi musuh Aula Bela Diri Langit. Konsekuensinya, di luar batas kemampuan kita. Setidaknya istrimu masih punya akal sehat. Sekarang, segera lepaskan putraku. Memangnya sehebat itu? Itu sama sekali tidak berarti bagiku. Meskipun mereka tidak mencariku, aku akan mencari mereka nanti. Sombong sekali. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Aku sudah selesai bermain-main. Waktunya bagimu untuk mati. Berhenti? Kakek, Claire ada di sini. Kakek, ini. Kamu benar-benar bertindak nekat. Tepat di depan Dekret Bela Diri Langit. Kamu membunuh pewaris Harrington. Terserah jika kamu ingin mati. Tapi kenapa menyeret seluruh keluarga Whitmore bersama denganmu? Jadi kamu suaminya Claire, John Litton, benar kan? Apa masih terasa sakit? Tidak. Kakek, ini tidak ada hubungannya dengan John. Semua hal yang dia lakukan adalah ideku. Begitukah?
Apa sebenarnya yang ingin kamu katakan? Begini, anak muda. Beginikah caramu berbicara pada orang yang lebih tua? Ini benar-benar sudah keterlaluan. Aku bisa melihat bahwa kemampuanmu lumayan juga. Tapi apa menurutmu satu orang? Benar-benar bisa melawan perguruan bela diri Celestial? Apa maksudmu? Kamu. Maksudku adalah jangan sombong begitu, anak muda. Kamu bersikeras untuk membunuh Miles di depan Orde Celestial. Pernahkah kamu memikirkan bahwa tindakan ini akan membuat semua orang di Akademi Skycrest terbunuh? Ini juga akan menyeret kami bersamamu. Lalu? Jadi, aku ingin kamu berlutut dan meminta maaf pada Tuan Harrington. Mohon pengampunan mereka sekarang. Kakek, itu tidak mungkin dilakukan. Ini semua bukan kesalahan kita. Claire, apa menurutmu kamu punya hak bicara? Kamu. Apa kamu sudah selesai? Aku sudah selesai. Apa maksudmu? Jika kamu sudah selesai, maka sekarang giliranku. Oh, astaga. Kamu berani memukul aku? Apa kamu tidak punya rasa hormat pada orang tua? Beraninya kamu. Kamu berani memukul ayahku? Pergi sana. Kamu. Tamparan barusan itu karena kamu memukul istriku. Tamparan itu, aku bahkan tidak akan menyakiti seujung kuku pun pada istriku sendiri. Tapi kamu berani memukulnya tepat di hadapanku. Kamu sudah gila. Tamparan ini karena kamu sudah membantunya. Kita semua adalah keluarga Whitmore. Saat Sekte Shadowvale sedang merundung kita, kalian semua berpura-pura mati. Setelah kita berhasil menang, kamu tiba-tiba saja muncul. Untuk membantu Sekte Shadowvale, masih berani menceramahiku soal senioritas? Kamu pikir kamu siapa? Claire, bukan aku tidak menghormati senior, tapi karena mereka muncul di waktu yang mencurigakan. Tidak lebih cepat atau lambat, tapi tepat pada saat ini. Mengatakan kalau mereka tidak bersekongkol dengan Sekte Shadowvale, aku tidak mempercayainya. Itu tidak mungkin terjadi. Berhenti berpura-pura mati. Cepat bangun sekarang. John, ini sebenarnya tidak ada hubungannya denganku. Itu dia, semuanya karena dia. Dia yang memberitahuku bahwa orang-orang di Akademi Skycrest hanyalah sekumpulan pecundang tidak berguna. Dia juga mengatakan istrimu adalah wanita cantik yang terkenal, tapi dia tidak terlalu kuat. Setelah semua urusan selesai, Akademi Skycrest akan menjadi miliknya, dan istrimu akan menjadi milikku. Miles, kamu. Ada apa denganku? Bukankah kamu yang memberitahuku kalau orang-orang di Akademi Skycrest hanyalah sekumpulan pecundang tidak berguna? John yang ini sangat kuat dan menakutkan. Aku sudah dijebak olehmu. Aku. Dasar memalukan. Benar-benar melakukan hal seperti itu. Aku hanya tidak memikirkannya, ayah. Ayah. Kamu memalukan. Kamu malah bekerja sama dengan orang luar untuk merundung Claire. Aku akan membunuhmu hari ini. Tunggu dulu. John, jangan menghentikan aku. Anak tidak tahu malu ini. Melakukan hal yang sangat memalukan. Aku tidak akan membiarkannya lolos. Cukup, jangan berakting lagi. Kalau bukan karena perintahmu, mereka tidak akan berani melakukan hal ini. Apa maksudmu? Hukuman yang dia terima masih terlalu ringan. Kakiku. Kamu memutus urat kaki anak laki-lakiku. Kenapa kamu begitu kejam? Akan ada yang lebih buruk lagi. Kenapa? Aku tidak terlibat dalam urusanmu. Kenapa memutus urat kakiku? Karena kita adalah keluarga. Semuanya harus sama. Kamu benar-benar menghancurkan kedua anak laki-lakiku. Kenapa kamu begitu kejam? Kejam? Suamiku hanya memutus urat tangan dan kaki mereka. Tapi pamanku mengincar warisanku dan mencoba membunuhku. Kakek, sekarang giliranmu. Apa kamu benar-benar tidak akan mengampuni? Aku juga? Aku bilang seluruh keluarga harus tetap bersama. Kamu sangat kejam. Kamu hanyalah seorang monster. Claire, apa kamu akan membiarkannya saja? Menyerangku? John, kakek bagaimanapun juga masih keluarga kita. Claire, bukannya aku kejam. Hanya saja aku sudah mencabut salah satu jarum emasnya. Aku takut waktuku bersamamu akan segera habis. Tentu aku harus menghapus semua ancaman dan membersihkannya demi dirimu. John, jangan menakutiku. Jangan khawatir, baru satu jarum. Jadi aku masih bisa bertahan. Kamu. Hanya sebuah hukuman kecil. Bawa orang-orangmu dan segera pergi. Baik. Ayo pergi. Baik.
Sekarang giliranmu. John, aku mohon padamu, ampuni aku sekali ini saja. Tuan Harrington, bukannya aku tidak mau mengampunimu, tapi kamu sendiri yang mencarinya. Apa kamu lupa? Aku sudah memberimu 3 kesempatan. Jangan membunuhku. John, dekret bela diri surgawi ada di sini. Apa kamu benar-benar akan mengabaikannya? Dekret bela diri surgawi hanyalah sampah. Bagiku. Semuanya sudah berakhir. Dia benar-benar menghancurkannya. Sekarang kita dan aula bela diri menjadi musuh bebuyutan. John, kamu terlalu impulsif. Kamu benar-benar sudah gila. John, apa kamu tahu? Menghancurkan titah bela diri surgawi berarti memusuhi balai bela diri surgawi. Apa kamu sudah gila? Kamu benar-benar menghancurkan Orde Surgawi. Apa kamu ingin membuat kita semua terbunuh? Cukup. Semua kesalahan ini akan aku tanggung bersama suamiku. Bagi yang ingin pergi, aku akan memberikan kalian uang nanti. Lalu kalian bisa pergi sendiri. Jadi, mulai sekarang aku tidak mau mendengar siapapun menyalahkan suamiku. Mendesak. Suamiku, apapun yang terjadi, aku akan tetap mendampingimu. Kita akan hidup dan mati bersama. Claire, hidupku tidak akan lama lagi. Tapi sebelum aku pergi, aku pasti akan menyingkirkan semua musuhmu. Tuan Miles, kamu juga sudah melihatnya. Titah bela diri surgawi itu. Sudah aku hancurkan. Katakan, kamu mau mengakhirinya sendiri. Atau aku yang melakukannya. Benarkah? Tidak bisakah kamu mengampuniku? Miles, apa kamu sudah lupa? Sejak kamu masuk ke sini, aku memberimu banyak kesempatan hidup. Tapi sayangnya, kamu tidak menghargai satupun. Kamu akan mati hari ini. Bahkan sekte kerudung bayangan akan aku musnahkan. Tapi perlu diingat, semua hal ini terjadi karena perbuatanmu sendiri. Miles. Kamu sudah membunuh Miles. Kamu sudah memaksaku menguburkan anak kandungku sendiri. Jangan terburu-buru. Aku akan membunuhmu juga. Biar kamu tidak perlu bersedih lagi. Hasil hari ini adalah akibat perbuatanmu sendiri. Ini karena kamu terlalu memanjakan putramu. Itulah yang mendatangkan malapetaka baginya. Saat kamu secara membabi buta merenggut nyawa orang lain, apa kamu pernah memikirkan orang tua mereka? Mereka juga merasa hancur. Setiap orang adalah anak seseorang. Lupakan saja. Aku biasanya tidak suka membunuh. Bubarkan sekte Shadow Vale besok. Jika tidak, Neil Harrington, aku akan memusnahkan seluruh keluargamu sendirian. Ayo pergi. Sayang, bagaimana perasaanmu? Aku sudah baik-baik saja. Kamu tidak perlu menyembunyikannya dariku. Kakek bilang sebelum dia meninggal bahwa jarum ini tidak boleh dilepaskan. Tapi sekarang... Baru 1 jarum yang tercabut. Mencabut 1 jarum saja berarti racun Nine Nether akan mulai bereaksi. Dalam waktu 1 bulan, racun itu akan membunuhku. Selama bulan ini, aku harus membereskan Aula Celestial Marshal sepenuhnya. Ngomong-ngomong, John, racun dingin di tubuhmu. Bagaimana cerita di baliknya? Kenapa kamu begitu kuat? Kamu bisa menekan sekte kerudung bayangan hanya dengan 30% kekuatan. Bagaimana kalau kekuatanmu penuh? Seluruh situasi itu adalah cerita yang panjang. Saat waktunya tepat, aku akan menceritakan semuanya. Clara, ini sudah larut. Ayo kita istirahat. Iya. Director, John, ada sesuatu yang salah. Mungkinkah orang balai bela diri surgawi kemari? Aku menjagamu walau langit runtuh. Aku akan menangani semuanya untukmu.
Tidak perlu panik, tetap tenang, tunggu di aula. Kami akan segera ke sana. Iya, Pak. Siapa yang begitu jahat meninggalkan jejak darah di pintu? John, itu perintah Skakmat dari Balai Bela Diri Surgawi. 2 tahun belakangan ini, mereka benar-benar melakukan bisnis yang mencurigakan. Begitu perintah Skakmat dikeluarkan, melangkah keluar berarti kematian pasti. Separah itu? John, coba lihat, ayamnya langsung mati. Sialan. Apa yang harus kita lakukan? Apa kita akan terjebak di sini selamanya? Bagaimana kalau kita keluar bersama-sama sekarang? Lupakan saja. Bertahun-tahun lalu, Aula Bela Diri Surgawi mengeluarkan perintah Skakmat bagi perkumpulan Sandshore. Lalu, mereka semua berusaha melarikan diri. Lalu, apa yang terjadi pada mereka? Mereka semua dibunuh oleh pihak Aula Bela Diri Surgawi. Tidak ada satupun selamat. Kalian berdua sedang bersandiwara ya? John, itu memang benar. Tak ada yang selamat dari itu. Jadi kita hanya akan berdiam diri dan menunggu mati. Aku tidak mengetahui harus bagaimana. John, kamu seharusnya tidak menghancurkan dekret itu. Persetan dengan itu. Hari ini, aku akan membuktikan bahwa perintah Skakmat ini hanya omong kosong. Aku akan segera keluar sekarang. John, jangan. Kamu benar-benar akan mati. Director, tolong nasihati John. Sayang, aku akan keluar bersamamu. Baik, Claire, hari ini aku ingin melihat apakah perintah ini memang sehebat itu. Ayo pergi. John, kemampuanmu memang hebat dan kamu tidak takut mati. Tapi kamu tidak boleh menyeret adik seperguruan kita. Iya, John. Kakak senior, ini adalah pilihanku sendiri. Jangan menghentikanku. Adik, jangan mempermainkan nyawamu. Director, tidak perlu mengambil risiko bersamanya. Lagi pula, semua kekacauan ini disebabkan oleh John. Kalian semua, diam. Aku bilang jika ingin pergi, aku tidak akan menghentikan kalian. Tapi hari ini, aku sehidup semati dengan suamiku. John, adikku mungkin naif, tapi bagaimana denganmu? Kamu pria dewasa, apa kamu benar membawa istrimu untuk mati bersamamu? Aku menghargai perhatianmu pada istriku. Tapi tenang saja, karena aku membawa Claire keluar, aku merasa yakin bahwa aku bisa melindunginya. Ya. Wajar jika kamu takut pada Aula Bela Diri Surgawi. Tapi ingat, selalu ada orang lebih hebat dan langit di atas langit. Aula Bela Diri Surgawi bukanlah yang terhebat di dunia. Jangan khawatir, aku tidak gila, maupun orang bodoh. Karena aku membawa Claire keluar, aku yakin dengan tindakanku. Minggir. Hari ini, aku akan menunjukkanmu bahwa perintah sampah ini dari Aula Bela Diri Surgawi tidak ada apa-apanya di mataku. Ayo pergi. Tidak apa-apa. Director dan John baik-baik saja. Jangan lengah. Tetua, dialah orangnya yang menghancurkan dekret itu. Jadi kamulah yang menghancurkan dekret bela diri celestial. Ya, itu aku. Apa kamu datang untuk menghancurkan Akademi Bela Diri Skycrest? Bocah, kamu bernyali juga. Menghancurkan dekret kami sama dengan menyatakan perang pada Aula Bela Diri Celestial. Apa kamu bosan hidup? Kamu terlalu banyak berbicara. Cukup bicaranya. Tarik pelatuknya. John, apa kamu benar-benar berpikir kalau dengan sendirian kamu bisa melawan seluruh Aula Bela Diri Celestial? Jangan lupa, Aula Bela Diri Celestial masih memiliki senior seperti Dewa Perang. Neil, kemarin saat putramu datang kemari, aku memperingatkannya 3 kali. Dia tidak mendengarkan, jadi
Dia sudah mati sekarang. Aku akan memberimu peringatan terakhir. Jika kamu berbicara satu kata lagi, kamu juga akan mati. Sekte Shadow Veil itu jahat. Memberikan dekrit kepada mereka hanya membantu mereka berbuat jahat. Cara aula bela diri surgawi beroperasi bukan urusanmu untuk mengkritiknya. Saat Dewa Perang mendirikan aula bela diri, aturan dan prinsip yang dia tetapkan adalah untuk membela keadilan, serta melindungi orang yang lemah. Tapi kamu memberikan dekrit itu kepada orang yang tidak berintegritas. Bukankah itu hanya membantu penjahat? Menindas orang-orang baik? Ini lebih dari sekadar penindasan yang sederhana. Jika aku tidak ada di sini kemarin, Akademi Bela Diri Skycrest pasti sudah menjadi pertumpahan darah. Hukum di dunia ini menyatakan bahwa yang kuat berkuasa. Akademi Bela Diri Skycrest milikmu itu sangat lemah, ditindas, dan dimusnahkan memang sudah sepantasnya bagimu. Begitukah? Bocah menghancurkan dekrit kami. Merupakan pelanggaran hukuman mati. Bersama denganmu, semua orang di akademimu akan menebus dekrit itu dengan nyawa. Kamu tidak menanyakan alasan atau membedakan benar dan salah. Kamu hanya asal berbicara dan mengancam untuk memusnahkan keluarga. Kalian ini organisasi bergengsi atau hanya sekumpulan preman? Aula Bela Diri Surgawi kami adalah otoritas tertinggi di Provinsi Selatan. Kamilah hukumnya. Jika kami ingin memusnahkanmu, itu karena kamu memang pantas mati. Saat kamu menghancurkan dekrit bela diri surgawi, kamu seharusnya tahu hari ini tiba. Cukup, tidak perlu bicara lagi. Sikapmu itu sudah sangat jelas bagiku sekarang. Aula bela diri surgawi sekarang bukan lagi yang diciptakan oleh Dewa Perang awalnya. Menurut pendapatku, tempat seperti ini tidak layak untuk tetap ada. Kurang ajar kamu. Pantas saja kamu sangat sombong. Kamu benar-benar pantas untuk mati. Berhenti bicara, tarik pelatuknya. Cukup, jangan bicara lagi. Tarik pelatuknya. Claire, tidak apa-apa. Ini belum perlu dilakukan. Apa hanya ini kemampuan aula bela diri celestial? Kurasa lebih baik kamu membubarkan sekte ini sekarang. Berhenti keluar dan mempermalukan dirimu. Jangan terlalu sombong dulu. Aku sudah bisa melihat bahwa energi dalammu sedang kacau. Hanya butuh satu ahli lagi, dan kamu akan segera tumbang. Apa benar begitu? Tembakan suar sinyalnya. Panggil pemimpin tertinggi Aubrey. Iya. Terlalu lambat. Ulangi lagi. Ulangi. Guru, apa aku terlalu bodoh? Bagaimanapun aku berlatih, aku tidak bisa memenuhi standarmu. Bukan berarti kamu bodoh. Lalu apa masalahnya? Hanya saja aku terlalu kuat. Dengan tingkat keahlianmu, bisa mengimbangi gerakanku sebanyak ini. Sebenarnya sudah sangat mengesankan. Guru, kamu terlalu percaya diri. Ayo, mari kita lanjutkan. Guru, perhatikan apa yang aku temukan. Teratai salju, berusia 100 tahun. Ini barang yang sangat bagus. Benar sekali. Aku bekerja keras menemukannya. Ayo makan. Aku? Tentu saja. Ini hadiahku untukmu. Begitu kamu memakannya, kekuatanmu akan meningkat. Kenapa kamu tidak memakannya sendiri? Aku tidak akan melakukannya. Aku menyiapkannya untukmu, Guru. Makan saja. Gadis bodoh. Iya. Guru, apa yang sedang kamu lakukan? Gadis bodoh, apa yang kamu lakukan? Guru, aku sudah berusaha keras untuk mendapatkannya bagimu. Kenapa kamu memberikannya kepadaku? Apa kamu tahu, Guru? Demi mendapatkan teratai salju ini, seberapa besar usahaku? Apa saja yang aku lalui? Gadis bodoh, aku menghargai niat baikmu. Sekarang, duduk. Olah obatnya. Kamu sudah menelannya. Jangan memuntahkannya.
Aku tidak menginginkannya kembali. Itu menjijikan. Aubrey juga ada di sini. Kehebatan pemimpin tertinggi Aubrey sudah mencapai tingkat dewa. Dia mendominasi dunia ini. Dia tidak pernah terkalahkan. Bocah, apakah kamu takut sekarang? Menyadarinya sekarang sudah sangat terlambat. Pemimpin tertinggi Aubrey adalah murid pribadi dari Dewa Perang. Kehebatannya sangat luar biasa. Dia sudah lama tidak menunjukkan dirinya. Semuanya sudah berakhir sekarang. Aku bilang, kita seharusnya tidak menghancurkan titah itu. Sekarang. Cukup, apa kalian sudah selesai? Setiap kali, sebelum sesuatu terjadi, kalian mulai menyuarakan lonceng kematian. Diam. Dengarkan aku baik-baik. Mereka merasa ketakutan, karena mereka takut pada aula bela diri surgawi. Mereka takut pada pemimpin Aubrey, tapi kamu hanyalah seorang bodoh yang ceroboh yang akan segera mati tanpa menyadarinya. Sayang, aku tidak peduli seberapa hebat pemimpin tertinggi Aubrey itu. Sebelum dia sampai sini, ayo kita membunuh bajingan-bajingan ini. Kamu jangan melakukan tindakan ceroboh. Mulutmu sendiri yang bermasalah. Jadi kenapa aku harus berdiri melindungimu? Kata-kata yang bagus. Jangan lakukan hal gila. Apakah ini aula bela diri surgawi yang sangat kamu takuti itu? Tapi pemimpin tertinggi Aubrey. Lalu kenapa jika itu Aubrey? Jika Aubrey datang, aku akan membuatnya berlutut. Dan dia harus berlutut. Bagaimana kamu bisa bersikap sangat tidak sopan padanya? Apa kamu tidak percaya? Sayang, berhenti bicara seperti itu. Pemimpin tertinggi Aubrey sangat kejam. Dia bukan orang untuk bercanda. Bahkan saat bertemu tuan kami, pemimpin tertinggi Aubrey bahkan tidak berlutut. Kamu pikir dia akan berlutut kepadamu? Kamu pasti sedang bermimpi. Bagaimana jika Aubrey melihatku dan berlutut? Aku akan makan kotoran sambil handstand. Hahaha, baik. Kamu yang mengatakannya. Baik, bocah. Karena kamu berani menghina Aubrey begini, setelah dia sampai nanti, aku akan melaporkan semuanya secara detail. Kamu akan mati setelah itu. Sayang, bukankah kita akan membunuh mereka semua sebelum dia sampai di sini? Lupakan saja. Membunuh orang-orang ini hanya mengotori tanganku. Saat Aubrey tiba nanti, aku membiarkannya membereskan mereka sendiri. Tapi Nona Aubrey. Sudah cukup. Bisakah omong kosongmu menunggu Aubrey tiba? Apa kamu harus memancingnya membunuh kita? Tetua, aku. Jika ingin, mati, jangan menyeretku. Claire, aku akan bermeditasi sebentar. Awasi semuanya untukku. Hati-hati. Siapa berani menghina aula bela diri? Pemimpin Aubrey, kami siap melayani. Berdiri. Nona Aubrey, itu mereka. Mereka merusak dekret surgawi itu. Dan mereka tidak menaruh hormat pada aula bela diri ini. Tepat sekali. Beraninya kamu merusak dekret milikku? Kamu punya nyali yang besar. Lepaskan direktur kami sekarang juga. Tangkap mereka. Apapun alasannya, dilarang merusak dekret bela diri. Karena kamu sudah merusaknya, kamu memang sedang mencari mati. Nona Aubrey, orang yang sudah merusak perintah itu bukan direktur kami ini. Lalu siapa orang yang melakukannya? Nona Aubrey. Perandalan itulah yang melakukannya. Dia yang merusak dekret itu, dan dia juga berbicara besar. Dia bahkan mengatakan bahwa saat kamu melihatnya nanti, kamu harus segera berlutut. Nona Aubrey, suamiku tadi sebenarnya hanya asal berbicara saja. Mohon jangan masukkan ke hati. Merusak perintahku, lalu membicarakan omong kosong, dan memintaku berlutut kepadamu. Sepertinya, kamu benar-benar ingin mati. Aubrey, kamu benar-benar hebat sekarang. Guru. Guru? Apa ini artinya? Dia adalah dewa perang? Mungkinkah? Apa dia benar-benar dewa perang? Guru. Berhenti. Aku bukan gurumu. Aubrey, kamu sudah menjadi orang hebat sekarang. Kamu bahkan tidak menanyakan alasannya sebelum mencabut nyawa orang. Apa kamu menyadari? Siapa orang yang hampir kamu mencekiknya sampai mati? Dia adalah... Istriku. Maksudku, istri dari gurumu. Katakan, karena sudah menyinggungnya. Apa hukuman yang pantas untukmu?
Aku sudah menyinggung istri guruku. Aku pantas mati karena itu. Aku baru saja menggunakan tangan ini untuk mencekik istri guruku. Aku akan memotongnya sekarang untuk menebus perbuatanku. Sayang, apa kamu tidak akan menghentikannya? Lupakan saja. Tuan, selama bertahun-tahun ini, aku mencarimu kemana-mana. Tidak apa-apa. Tuan, ini Raccoon 9 neraka. Bagaimana mungkin ini terjadi? Siapa yang meracunimu? Itu Robin dan Louis. Mereka meracuniku. Nona Aubrey memanggil suamiku, Tuan. Mungkinkah suamiku adalah dewa perang yang legendaris? Suamiku adalah dewa perang. Ternyata pelakunya mereka berdua. Pasangan pengkhianat itu. Ini sungguh keterlaluan. Selama bertahun-tahun ini, mereka telah membohongiku. Aku akan membunuh mereka. Siapa yang akan kamu bunuh? Salam Wakil Ketua Aula. Sudah lama sekali, John. Aku tidak menyangka kamu hidup dan bersembunyi di tempat begini. Karena kamu masih hidup, mana mungkin aku tega mati mendahuluimu? Kita sudah bertahun-tahun tidak bertemu, tapi mulutmu tetap saja kasar. Kamu terlalu memujiku. Jadi ini istri yang kamu nikahi? Iya, bagaimana menurutmu? Bukankah dia 100 kali lebih cantik darimu? Kamu, John, aku akan menyayat wajah istrimu tepat di hadapanmu. Mari kita lihat seberapa sombongnya kamu nanti. Robin, kamu yang memberikan guruku racun 9 alam itu kan? Kenapa kamu melakukan hal itu? Kapan guruku berbuat salah kepadamu? Iya, apa dia pernah baik kepadaku sejak hari aku menikahinya? Dia tidak pernah sekalipun menatapku dengan baik. Dalam hatinya, murid sepertimu lebih penting daripada aku. Kamu berbohong. Meskipun begitu, kamu tetap tidak seharusnya meracuni guruku. Sekarang, cepat, berikan penawarnya. Kalau tidak... Penawarnya? Aku memilikinya. Terlepas dari dendam masa lalu, aku memintamu memberikan penawarnya. Jika kamu menginginkan penawarnya, boleh saja. Cukup berlutut dan bersujud 3 kali. Jangan berlutut, Claire. Baik, aku berlutut sekarang. Claire bodoh. Meski kamu berlutut kepadanya, dia tetap tidak akan memberikan penawarnya. Aku sangat mengenali tipenya. Dia hanyalah seorang wanita berdada besar, bodoh, dan juga pelin-pelan. Oh, benar. Mengenai dadanya itu, kelihatannya tidak sebesar itu. John, kamu sepertinya sangat ingin mati. Hidupku tidak berharga, jadi aku tidak peduli. Lagi pula, kamu dan Louis pasti mati sebelum aku. Hanya lewat tanganmu? Apa, tidak percaya? Kamu pikir aku dan Louis masih sekuat beberapa tahun lalu? Kamu sudah terkena racun parah. Meski kamu sedang dalam puncak dan tanpa racun, aku dan Louis tidak akan kamu. Bagus. Apa yang kamu tertawakan? Ini lelucon paling lucu yang pernah aku dengar. Apa? Apa aku dilarang tertawa? Beraninya kamu. Mati. Kamu mencari mati. Kamu sudah menjadi jauh lebih kuat. John, hari ini aku akan menginjakmu di bawah kakiku. Lalu, tepat di hadapanmu, aku akan merusak wajah istrimu. Seperti saat kamu merusak wajahku waktu itu. Dasar wanita gila. Kamu meracuniku waktu itu dan mengirim orang untuk membunuhku. Merusak wajahmu. Bukankah itu pantas? Lebih baik kamu membunuhku saja. Maka kamu bisa membunuh dirimu sendiri setelah itu, bukan? Kamu. Bayar dengan nyawamu. Kekuatan ini? Ilmu hitam apa ini? Ini adalah ilmu penghancur jiwa. Apa itu ilmu penghancur jiwa? Itu adalah sebuah teknik terlarang. Begitu dipelajari, itu mengganggu aliran energimu dan mengubah kepribadianmu. Dan kebanyakan penggunanya tidak akan hidup lama. Lalu kenapa dia mempelajarinya? Karena dia adalah orang gila yang kejam. Ini gawat. Kita harus menyelamatkan Nona Aubrey. Apa kamu mengira kami sudah tidak ada lagi? Gregory Pace, beraninya kamu menyentuh istriku. Turun. Berlutut. Tuan Besar Pace, jangan takut padanya. Dia sudah keracunan sangat parah. Sebentar lagi, dia tidak akan berdaya. Tapi, sudah kukatakan berlutut. Ini.
Dan kamu, Cody Reed. Berlutut. Kamu. Apa kamu mengira kamu lebih kuat dari mereka? Mati kamu. Sayang. John, kamu bukan apa-apa. Sudah kukatakan, aku sudah menjadi orang berbeda. Bahkan saat kamu berjaya, aku tidak akan takut. Kenapa kalian tidak bangun? Lihat John, dia seperti bara yang padam. Dia tidak akan bertahan lama. Bangun. John, sekarang, jika kamu mau berlutut dan memohon ampun, aku mau membiarkanmu tetap ada. Aku akan membiarkanmu hidup. Jangan bercanda. Kekuatanku hanya 30%. Apa membuatku mundur beberapa langkah dan sekarang kamu menyombong? 30% kekuatan. Itu tidak mungkin. Percaya saja sesukamu. Aku tidak peduli kekuatanmu. Kamu tidak bisa mengalahkanku. Itu kenyataannya. John, aku bisa melihatnya. Racun 9 nether milikmu sudah mencapai organ vitalmu. Seberapapun kuatnya dirimu, kamu tidak bisa menetralkan racun 9 nether. Apa yang ingin kamu katakan? Sebenarnya, aku memang menyukaimu. Aku meracunimu saat itu. Hanya karena kamu sangat dingin padaku. Karena itulah cintaku menjadi benci. Pertunangan kita adalah sesuatu yang ayahmu paksakan padaku. Sedangkan aku melakukannya hanya untuk membalas kebaikan ayahmu. Semenjak kita bertunangan, semua yang bisa kuberikan, sudah kuberikan semuanya. Iya. Kamu memberiku harta dan kemewahan, dan kamu memberiku status terhormat. Tapi satu hal yang tidak kamu berikan adalah cinta. Aku sudah memberitahumu, aku sudah memberikan segalanya. Aku tidak memiliki cinta. Aku tidak bisa memberikannya kepadamu. Jadi dari awal sampai akhir, kamu tidak pernah mencintaiku. Di dalam kehidupan ini, satu-satunya orang yang aku cintai adalah istriku. Claire Whitmore. John. Sungguh keras kepala. Baik, bagus sekali. Karena kalian saling setia, aku tidak akan membiarkan kalian. John, jika kamu membunuh wanita jalang ini di depanku, lalu berlutut dan menyembahku, dan mengaku hanya milikku selamanya, aku akan membantumu menetralkan racun 9 alam baka ini. Mulai saat itu, kamu tetap nomor 1 di dunia, tetap menjadi dewa perang. Aku? Nyawaku tidak berharga. Itu bukan sebuah kerugian. Menggunakan nyawa istriku untuk menyelamatkan nyawaku sendiri? Tidak mungkin. Jika aku mati, apa kamu akan memberikan penawarnya? Iya. Baik. Selama kamu memberikan penawarnya, aku akan mati di depanmu. Tidak, kamu harus mati duluan. Aku tidak bisa mempercayaimu. Sandiwara yang luar biasa. Kamu hanya bersandiwara demi John, kan? John. Jadi orang yang kamu sukai adalah sampah seperti ini. Sayang, aku... Claire, tidak apa-apa. Kita sudah menikah bertahun-tahun. Bagaimana mungkin aku tidak mengetahui perasaanmu kepadaku? Bagaimana mungkin aku tidak mengerti? Cukup, berhenti membuang napasmu. Jika kamu hanya TABND, menyerahkan penawar untuk racun 9 Nether, aku bisa melepaskanmu. Dan si anjing Louis itu, aula bela diri surgawi, kamu boleh memilikinya jika mau. John, apa kamu sudah gila? Kamu masih belum menyadari siapa yang memegang kendali di sini? Saat ini, kami sedang menghancurkanmu. Dari caramu berbicara, orang akan mengira kalau kamulah yang mengendalikan kami. Katakan satu kata lagi, dan aku akan menghabisimu. Apa yang kamu takutkan? Aku pernah mengalahkannya sebelumnya. Sekumpulan sampah tidak berguna. Di saat seperti ini, kamu berani mengancamku? Aku rasa racun itu sudah merusak otakmu. Aku memberimu kesempatan hidup. Kuharap kamu tidak merusaknya. Pergi ke neraka. Sayang. Tuan, aku akan melawanmu sampai mati. John, apa lagi yang kamu miliki sekarang selain hanya menggertak saja?
Aku sudah menyadari bahwa aku tidak lagi menyukaimu, karena kamu bukan dewa perang seperti yang aku bayangkan. Robin, aku memberimu satu lagi kesempatan untuk tetap hidup. Serahkan saja penawar itu, dan aku mengampunimu dan Louis dari kematian. Aula bela diri langit itu bisa menjadi milikmu juga. Ini adalah kesempatan terakhirmu. Persetan denganmu, kamu adalah lawan yang kalah, dan kamu memberiku kesempatan. John, kenapa kamu tidak melihat ke cermin? Lihat wajahmu itu saat kamu mengamuk seperti anak kecil. Lupakan saja, aku sudah memberimu kesempatan, tapi kamu memang tidak berguna. Tidak. Pergi ke neraka. Tuan, Aku baik-baik saja. Kekuatanku baru pulih sekitar 60%. John, kamu mencabut jarum emas lain. Tapi racunnya... Tidak apa-apa. Akhirnya, sebelum aku mati, aku bisa menyelesaikan semuanya. Jika kamu mati, aku juga tidak akan hidup. Bagaimana ini mungkin? Kenapa dia sangat kuat? Ini tidak mungkin nyata. Hari ini, aku akan menguras semua kekuatanmu. Lalu, aku menjadi yang terkuat di dunia. Setelah kekuatanmu lenyap, lihat seberapa sombongnya dirimu. Siapapun yang berani bergerak akan mati. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Begitukah? Apa kamu pikir semuanya akan sesuai keinginanmu? John. Ini adalah racun Nine Nether. Apa kamu benar-benar berpikir bahwa orang sepertimu bisa menguras kekuatanku? Aku hanya ingin menyalurkan racun Nine Nether kepadamu. Jadi? Kamu. Bagaimana rasanya? Jangan membuang energimu. Bahkan, aku tidak bisa menahannya. Apalagi kamu. Sialan. Benarkah racun sekecil ini? Dibandingkan dengan yang ada padaku, tidak ada apa-apanya. Dasar ular berbisa. Serahkan penawarnya sekarang juga. Jika tidak, aku akan langsung membunuhmu. Silakan saja. Bunuh aku, dan John juga tidak akan selamat. Kamu pikir aku tidak berani? Nona Keller, jika kamu mau menyerahkan penawarnya, aku menjamin dengan nyawaku bahwa kami tidak akan mempersulitmu dan akan membiarkanmu pergi. Benarkah? Aku berani bersumpah. Claire, aku. Sayang, aku bisa mendengarkanmu dalam hal lainnya, tapi untuk hal ini, kamu harus mendengarkanku. Baiklah. Nona Keller, berikan penawarnya. Kenapa membuang waktu bicara dengannya? Geledah saja dia sekarang. Itu akan berhasil. Ya, kamu sangat pintar. Mana mungkin aku membawa penawarnya, seolah takut kamu tidak menemukannya. Apa maksudmu? Di mana penawarnya? Aku sudah berubah pikiran. Aku tidak akan memberikan penawar itu kepadamu. Kamu? Jika kamu punya keberanian, maka silakan bunuh aku. Kamu pikir aku tidak berani? Silakan bunuh aku jika kamu berani. Biar aku yang menangani ini. Bisa? Iya, Nyonya. Berhenti berbicara. Aku tidak akan memberikan penawarnya kepadamu. Jika kamu memiliki nyali, maka bunuh aku. Maaf, Nona Keller. Jika kamu bersikeras tidak menyerahkan penawarnya, maka aku pasti harus mengambil nyawamu. Bagaimanapun juga, pembunuhan seorang suami adalah dosa tak termaafkan. Namun jika kamu ingin mati, itu tidak akan mudah. Apa maksudmu? Aku tidak berniat melakukan ini, tapi kamu terus memaksaku. Aku tidak memiliki pilihan. Terkadang, ingin mati itu tidak semudah itu. Aku pernah mendengar kakek membahas cara membunuh orang. Jika kamu tidak keberatan, aku ingin mencobanya kepadamu. Nyonya, metode seperti apa itu? Aku sangat tertarik. Bisa kamu menceritakannya? Itu melibatkan mengubur orang di dalam tanah.
Hanya menyisakan kepala saja. Lalu, di tengkuknya, kamu membuat sayatan. Ah, untuk apa itu? Kedengarannya sangat menyeramkan. Setelah membuat sayatannya, kamu menuangkan merkuri ke dalam lukanya. Ai, itu pasti sangat menyakitkan. Pada saat itu, orang itu akan mulai menggeliat dan meronta-ronta. Lalu, saat akhirnya mereka keluar, kulit tubuh mereka akan terkelupas. Ini baru langkah pertama. Banyak hal seru lainnya untuk dicoba. Begitukah? Seperti apa? Mengambil sebaskom air panas lalu menyiramkannya kepadanya. Bagaimana menurutmu? Diam, kamu yang diam. Robin, aku tidak ingin berakhir begini. Aku hanya ingin bersama suamiku dan menjalani hidup yang tenang. Jika kamu tidak memberinya jalan untuk bertahan hidup, aku tidak keberatan menjadi seorang monster. Robin, beberapa kematian sangat berarti. Yang lain tidak berarti apa-apa. Jika kamu bersikeras mengurung diri seperti ini dan menjatuhkan kami bersamamu, maka apa gunanya untuk tetap hidup? Sebaliknya, selama kita berdua selamat, hidupmu masih bisa dipenuhi dengan banyak hal bermakna. Robin, tentukan pilihanmu. Pilih kita hidup bersama, atau aku menyiksamu sampai mati lalu menyusulmu ke neraka? Aku bisa memberikan penawarnya. Tapi penawar yang aku punya kekurangan satu bahan. Bahannya disebut anggrek hantu. Louis memiliki anggrek hantu. Kalian menginginkan anggrek hantu ini? Ada di tanganku. Ambil saja. Louis, selamatkan aku. Kemari dan ambil. Salam, Guru. John, aku tidak menyangka kita bertemu lagi. Aku juga tidak menyangka. Saat pertama kali kita bertemu, waktu itu, kamu berlutut dan memberitahuku bahwa asalkan bisa berada di sisiku, kamu bersedia menjadi anjingku. Aku menganggapmu sebagai saudara. Tapi lihat dirimu sekarang, kamu bersekongkol dengan tunanganku dan meracuniku. Beritahukan padaku, apa bedanya kamu dengan seekor binatang? Ini semua salahmu sendiri. Saudaramu dan tunanganmu keduanya telah mengkhianatimu. Kamu harus merenungkan dirimu. Aku tidak pernah menggunakan kesalahan orang lain untuk merenungkan diriku sendiri. Dunia ini sangat luas. Setiap orang pasti akan bertemu beberapa binatang dalam hidupnya. John, mulutmu itu sama seperti ilmu bela dirimu. Perbedaannya hanyalah mulutmu tetap sekasar biasanya. John, apa kamu menyadari hanya ada satu anggrek hantu? Ini satu-satunya kesempatanmu untuk selamat. Ayo, berlutut dan memohon padaku. Jika tidak, aku akan menghancurkan bunga ini. Jangan. Jika kamu menghancurkan anggrek hantu itu, dia juga tidak akan selamat. Louis, kamu tidak boleh menghancurkan anggrek hantu itu. John sudah berjanji pada kami. Jika kamu menyerahkan penawarnya, dia akan melepaskan kita berdua. Robin, entah kamu hidup atau mati, itu bukan urusanku. Apa kamu berpikir aku mendatangi tempat ini? Hanya karena kamu sekarat, lebih baik kamu mati. Aku sangat menantikannya. Hahaha, John, aku menanyaimu terakhir kali. Mau berlutut atau tidak? Kamu menyuruhku berlutut? Kamu sedang bermimpi. Jika kamu menyerahkan bunga anggrek itu, aku akan berlutut padamu. Claire, jangan menjadi bodoh. Apapun yang kita lakukan, dia tidak akan menyerahkannya. Tapi... Tidak apa-apa. Semua orang pasti akan mati. Tapi berjanjilah padaku. Setelah aku pergi, jalani hidupmu dengan baik. Oke? Robin, entah kamu hidup atau mati, itu bukan urusanku. Lebih baik kamu mati. Aku sangat menantikannya. Aku tidak percaya demi orang seperti dia, aku menyakiti John. Ketiga botol porselen ini terlihat sangat mirip. Namun kenyataannya, hanya ini penawarnya. Jika meminum yang lain, kamu akan langsung mati. Kamu? Aku minta maaf atas perbuatanku. Aku tidak memiliki harga diri lagi. Untuk hidup di dunia ini. Mengapa kamu tidak membiarkanku mati? Robin, hidup jauh lebih baik daripada kematian. Hidup adalah perjalanan yang panjang. Cinta dan romansa hanyalah bagian kecil darinya. Ada banyak hal yang lebih bermakna untuk dilakukan. Tapi Louise, dendam di antara kita, mengapa tidak kita selesaikan hari ini?
Menyelesaikannya? Mengapa aku harus menyelesaikannya denganmu? Aku hanya perlu menghancurkan anggrek ini dan pergi dari sini. Bukankah kamu akan mati juga? Aku bertanya sekali lagi. Berlutut atau tidak? Louis, kamu salah. Kamu benar-benar salah besar. Apa maksudmu? Sebenarnya, hidupmu selalu berada dalam genggamanku. Aku selalu bersiap untuk membunuhmu sebelum aku mati. Alasan kamu belum mati, karena aku belum mati. Tapi sekarang, dari 3 jarum emasku, aku sudah mencabut 2. Jadi 3 jarum surgawi itu yang membuatmu tetap hidup. Aku tadinya berniat mencarimu, tapi aku tidak menyangka kamu mengantarkan nyawa kepadaku. Ini jauh lebih baik. John, apa kamu mengira aku takut padamu? Zaman sudah berubah. Selama bertahun-tahun ini, aku sudah menguasai jurus pemutus jiwa. Hanya untuk mengalahkanmu. Aku bisa melihatnya. Kemampuanmu memang sudah meningkat. Kalau tidak, kamu tidak akan berani mencariku. Jurus pemutus jiwa milik John berbeda dengan milikku. Karena dia sudah dikebiri olehmu, dia lebih cocok dengan jurus itu. Kali ini, kamu harus benar-benar berhati-hati. Itu malah lebih bagus. Bertemu dengan lawan yang sepadan, yang menandingi kemampuanku. Bukankah itu yang membuatnya menyenangkan? Cukup. Aku selesai berbicara denganmu. Aku ingin kamu berlutut sekarang. Berlutut di hadapanku. Jika tidak, aku akan menghancurkan bunga ini. Jangan. Jika kamu bisa mengalahkanku, aku akan berlutut padamu. Bahkan memanggilmu ayah. Tapi jika kamu kalah, dan aku tidak mendapatkan anggreknya, maka aku hanya akan puas setelah membunuhmu. Apa maksudmu? Maksud guruku adalah bunga anggrek ini merupakan jaminan nyawamu. Jika kamu menang, kami akan mengakui kekalahan. Bunga ini milikmu. Jika kamu kalah, anggrek ini milik kami, dan kami tidak mengambil nyawamu. Kamu boleh pergi. Bagaimana? Jika kamu benar-benar percaya pada dirimu sendiri, tidak ada yang perlu ditakuti. Baik, aku setuju. Hahaha, bunganya akan tetap berada di sini. Jangan menghancurkannya. Itu sangat rendah. Hahaha. Sayang, awas. Tuan. Hahaha, hanya ini kemampuan yang kamu miliki, dan aku mengira kamu benar-benar tangguh. Hahaha, hanya ini kekuatan yang kamu miliki. Itu tidak cukup. Lakukan lagi. Hahaha. Berhenti. Setelah aku menguras seluruh kekuatanmu, mulai sekarang, dunia ini akan menjadi milikku, Louis Pratt. Hahaha. John, pasti kamu tidak menyangka. Ini akan terjadi, kan? Aku yakin kamu tidak menduga bahwa kamu akan berakhir begini juga. Apa maksudmu? Rachin 9 Nether. Cukup gunakan setengah anggrek hantu ini dengan setengah botol penawarnya untuk menetralkan racun itu. Jangan berani membohongi kami. Di saat seperti ini, kenapa aku harus membohongimu? Aku benar-benar kalah. Ini tidak mungkin. Ini Raccoon 9 Nether. John, tanpa racun itu, kamu bukan tandingan bagiku. Aku yang terkuat di dunia. Yang terkuat. Kamu. Aku yang mempromosikanmu. Bagaimana bisa kamu? Kamu penjahat yang melakukan banyak kejahatan. Aku sudah cukup lama menderita karenamu. Hari ini, akhirnya aku membasmi kejahatan ini dari dunia. Dewa Perang, ini hal terkecil yang bisa kulakukan. Tidak perlu berterima kasih padaku. Selamat tinggal. Hati-hati, hati-hati. Jangan tersandung. Aku tidak serapuh itu. Lagi pula, aku juga seorang pesilat.
Katakan padaku, apa menurutmu ini anak laki-laki atau perempuan? Pasti anak perempuan. Karena dia pasti akan menjadi sepertimu, cerdas dan elegan. Jika laki-laki sepertimu, bukankah dia akan lebih mengesankan? Aku bahkan belum melangkah masuk, tapi aku sudah bisa mendengar kalian saling memuji satu sama lain. Kalian kan sudah menikah untuk waktu yang cukup lama. Kenapa kalian masih sangat mesra? Jaga bicaramu. Tuan, aku sudah menata ulang aula bela diri Celestial. Aku datang khusus untuk melapor padamu. Iya. Kamu bekerja dengan baik setahun ini. Kamu harus mengingatnya, aula bela diri Celestial selalu membantu orang yang lemah dan menjunjung tinggi keadilan. Iya, aku akan mengingatnya. Tapi Tuan, apa kamu benar-benar tidak kembali untuk menjadi ketua aula? Apa gunanya menjadi ketua aula? Sekarang, aku menghabiskan waktu bersama anak istri. Aku tidak bisa lebih bahagia. Kamu bahagia, tapi kamu melimpahkan semua pekerjaan kepadaku. Apa kamu mau kupukul? Claire, lihat dia. Ngomong-ngomong, di mana Robin? Dia pergi keliling dunia. Kabarnya, dia bahkan menemukan pria baik. Hidupnya sekarang berjalan dengan cukup baik. Dia melakukan begitu banyak kejahatan. Dia benar-benar sangat beruntung. Kamu tidak boleh berbicara begitu. Jika bukan karena dia, aku tidak akan bertemu Claire. Selain itu, pada saat terakhir, dia memilih jalan yang benar. Ayahnya membantuku. Jadi ini adalah hasil terbaik. Kalau kamu tidak dendam, aku tidak akan berkata lagi. Hei, ngomong-ngomong, Claire, apa menu makan malam? Malam ini? Makanan terus, hanya itu pikiranmu. Hati-hati, kamu bisa mati kekenyangan. Claire, lihat dia. Dia selalu merundungku. Aku akan membantumu menghadapinya. Tunggu. Kamu tidak boleh merundung Aubrey lagi. Mengerti? Baik-baik.